Tahukah kamu, di Jepang, negara yang dikenal paling ketat, paling disiplin, dan paling sulit menerima orang asing, justru ada satu kelompok pekerja asing yang secara terbuka dipuji karena dianggap paling cocok dengan budaya mereka. Mereka bukan dari negara barat, bukan dari Eropa, dan bukan dari negara maju lainnya. Mereka datang dari Indonesia. Bahkan, dalam berbagai laporan media dan pernyataan resmi pejabat Jepang, pekerja Indonesia disebut lebih sopan, lebih disiplin, dan lebih mudah menyatu dengan lingkungan kerja Jepang dibanding banyak pekerja asing lain. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang dari negara tropis, dengan budaya yang terkenal santai, bisa begitu cocok di negara paling disiplin di dunia? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kesamaan budaya inilah yang membuat Jepang semakin bergantung pada pekerja Indonesia. Jepang bukanlah negara biasa. Masyarakatnya dibangun di atas nilai ketertiban, kehormatan, dan harmoni sosial. Selama puluhan tahun, Jepang dikenal sangat selektif terhadap tenaga kerja asing. Namun, krisis demografi yang parah, yaitu menurunnya angka kelahiran dan melonjaknya populasi lansia, memaksa Jepang mengambil keputusan besar membuka pintu bagi pekerja migran. Di antara banyak negara yang menjadi sumber tenaga kerja, Indonesia justru muncul sebagai mitra utama. Mari kita bongkar rahasianya satu persatu. Pertama, mari kita bahas soal etos kerja dan budaya hormat. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, secara terbuka menyatakan bahwa pekerja Indonesia sangat diminati karena etos kerja, sikap hormat, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Di Jepang, ada konsep yang namanya regi, yaitu sopan santun, dan ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah bagian inti dari interaksi sosial mereka. Nah, di Indonesia, nilai hormat kepada orang yang lebih tua dan atasan sudah diajarkan sejak kita kecil. Inilah titik temu pertama yang sangat krusial. Tidak melawan atasan, tidak bicara kasar, serta selalu menjaga sikap dan tutur kata. Bagi masyarakat Jepang, ini bukan hal kecil. Ini adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan di tempat kerja. Kedua, adalah soal disiplin dan semangat Ganbaru. Budaya Jepang punya satu kata kunci yang sangat terkenal. Ganbaru, yang artinya berusaha sekuat tenaga tanpa pernah menyerah. Menariknya, banyak pekerja Indonesia datang ke Jepang dengan mentalitas yang serupa. Mereka sudah terbiasa dengan kerja fisik yang berat, tahan terhadap tekanan, dan jarang sekali mengeluh. Berbagai media dan perusahaan di Jepang mencatat bahwa pekerja Indonesia dikenal sangat jarang mangkir atau absen tanpa alasan. Mereka patuh pada standar operasional prosedur atau SOP dan sangat konsisten dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Di mata industri Jepang yang sangat menuntut stabilitas dan produktivitas, sikap seperti ini adalah aset yang luar biasa besar. Ketiga, adalah kesamaan budaya kolektif. Jepang sangat menjunjung tinggi konsep yang disebut WA, atau harmoni kelompok. Dalam budaya Jepang, menonjolkan diri sendiri atau bersikap individualistis sering dianggap tidak sopan dan bisa mengganggu keharmonisan tim. Di sisi lain, masyarakat Indonesia tumbuh dengan budaya gotong royong, kebersamaan, dan seringkali mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Inilah alasan mengapa pekerja Indonesia bisa dengan mudah menyatu dalam tim kerja di Jepang. Mereka tidak suka menciptakan konflik, cepat beradaptasi secara sosial, dan akhirnya mudah diterima oleh rekan-rekan kerja mereka yang orang Jepang. Lalu, bagaimana pandangan langsung dari perusahaan-perusahaan Jepang dalam berbagai laporan media bisnis Jepang dan wawancara dengan para pimpinan perusahaan? Pekerja Indonesia sering digambarkan dengan 3 kata: rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Media seperti Jakarta Globe dan beberapa media regional di Jepang juga mencatat bahwa banyak perusahaan merasa lebih nyaman untuk mempertahankan pekerja Indonesia dalam jangka panjang dibandingkan dengan pekerja dari negara lain. Alasannya bukan karena upah yang lebih murah, tapi karena sebuah faktor yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan. Kepercayaan bahwa mereka bisa diandalkan. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi nilai religius dan etika. Meskipun mayoritas pekerja Indonesia beragama Islam dan Jepang mayoritas beragama Shinto Buddha, banyak nilai yang dipegang oleh pekerja Muslim Indonesia
justru sangat sejalan dengan etika kerja Jepang. Nilai-nilai seperti kejujuran, menjaga kebersihan, menepati janji, serta tidak mabuk atau membuat keributan di lingkungan sosial adalah contohnya. Beberapa perusahaan Jepang bahkan secara terbuka mengakui bahwa pekerja Indonesia dinilai lebih stabil secara perilaku. Hal ini membuat citra mereka semakin positif, bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang baik. Tentu saja, semua keunggulan ini tidak datang begitu saja. Ada proses adaptasi dan pelatihan yang serius di baliknya. Sebelum berangkat ke Jepang, banyak calon pekerja Indonesia dibekali dengan pelatihan intensif. Mereka tidak hanya belajar bahasa Jepang, tetapi juga mempelajari etika kerja dan budaya hidup masyarakat Jepang secara mendalam. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Pekerja Indonesia tidak hanya datang untuk bekerja, tetapi mereka juga datang dengan niat tulus untuk belajar dan menyesuaikan diri. Sikap proaktif inilah yang sangat dihargai dalam budaya Jepang. Namun, tentu saja, tidak semua cerita berjalan sempurna. Ada juga realitas dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa insiden yang melibatkan oknum pekerja Indonesia memang sempat menjadi sorotan di media dan media sosial Jepang. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Namun, para pengamat dan bahkan masyarakat Jepang sendiri sepakat bahwa kasus-kasus tersebut hanyalah ulah segelintir oknum dan sama sekali bukan cerminan dari mayoritas pekerja Indonesia di sana. Sebagian besar dari mereka tetap menjaga nama baik bangsa, bekerja dengan penuh disiplin, dan terus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia, khususnya di Jepang. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Hubungan antara Jepang dan pekerja Indonesia bukanlah hubungan belas kasihan. Ini adalah hubungan yang didasari oleh kecocokan nilai yang mendalam. Dua bangsa yang sangat berbeda, namun ternyata dipertemukan oleh kesamaan etika kerja, budaya hormat, kedisiplinan, dan mentalitas kolektif. Di balik seragam kerja mereka dan rutinitas harian yang melelahkan, para pekerja Indonesia sesungguhnya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jembatan budaya yang kokoh antara Indonesia dan Jepang. Dan mungkin inilah alasan mengapa Jepang semakin membuka lebar kesempatan kerja bagi warga Indonesia di berbagai sektor mulai dari rumah tangga sampai sektor industri. Dan ini merupakan kesempatan bagi orang Indonesia untuk memanfaatkan dengan maksimal dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik keahlian maupun etika kerja. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.